Hilmi Reno. Alhamdulillah keterima di Indomaret, terima kasih ilmunya. Nah, lagi-lagi ya makasih juga buat Hilmi Reno udah komen ya, udah ngasih tahu gitu kalau udah masuk kerja di Indomaret. Jadi saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo what's up guys, kembali lagi di channel YouTube saya Audio Alto. Jadi konten kali ini saya akan bahas tentang dunia pekerjaan di Indomaret karena saking banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini nggak bisa saya jawab semua. Ada beberapa yang bisa saya jawab. Karena kalau jawab semua luar biasa banyak ya, ratusan dari YouTube aja, ratusan dari Instagram juga banyak banget. Oke, buat teman-teman semua yang pertama kali singgah atau mampir di channel YouTube saya, ada baiknya subscribe, like, and share bila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita langsung aja dari Kayeye Rizwan. Bang, please serius nanya, kalau HRD tanya kenapa kamu ingin kerja di Indomaret, jawabannya gimana bang? Jawabannya simple ya, jawablah sejujurnya. Karena saya udah jawab dari video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton. Nah, kenapa sih kita HRD nanya ini? Karena ingin tahu kenapa sih kamu pengen kerja di Indomaret. Jadi kasihlah alasan yang jelas. Contohnya, saya ingin memperbaiki perekonomian keluarga, atau saya ingin memperbaiki jenjang karir karena di Indomaret ada jenjang karirnya, itu aja. Atau ingin menambah berpengalaman, banyak poin ya. Contohnya dari saya ingin menambah pengalaman, ingin menambah teman-teman dan wawasan. Saya juga ingin mendapatkan jenjang karir. Saya juga ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut dari Alek Putra. Bang, boleh minta link pendaftarannya? Oke, untuk link kalian bisa nanya langsung dari toko terdekat. Biasanya karyawan itu dikasih kayak brosur gitu ya, lewat WA, kayak dari HRD-nya suruh nge-share ke teman-teman terdekatnya. Bisa juga dari Instagram, biasanya dari Instagram. Link itu biasanya dikasih dari Instagram Indomaret. Contohnya di Lampung gitu ya, kayak Lampung itu Indomaret Lampung, atau Loker Indomaret gitu, IDM. Nah, gitu. Jadi misal kalian ada di Jakarta, berarti kalian cari Loker Indomaret Jakarta, atau Karir Indomaret gitu. Oke, lanjut dari Ahmad Mulyo Wibowo. Bang, aku tadi interview online. Pas akhir interview HRD-nya bilang nunggu maksimal 1 minggu. Apa saya lolos ke tahap trainingnya? Nah, kalau udah, kan ini kan nunggu maksimal 1 minggu. Nah, kalau sebelum 1 minggu udah dipanggil berarti lolos ya. Nah, kalau udah 1 minggu belum dipanggil, itu belum tentu juga nggak lolos. Karena gini, biasanya tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau di toko itu ada yang kosong, kita dipanggil. Itu pun kalau rezeki kita ada di situ. Oke, lanjut ya. Dari ayo siapa? Bang, kalau psikotes udah lolos, apa interview udah pasti diterima? Belum tentu ya. Kalau udah psikotes lolos ya belum tentu di interview diterima. Itu tergantung jawaban teman-teman semua, bisa meyakinkan HRD atau tidak gitu. Makanya video ini bisa menjadikan referensi buat kalian nantinya. Oke, lanjut dari ALSS. Bang, saya udah lulus psikotes, terus Senin kemarin udah di interview. Kira-kira nunggu berapa lama dapat undangan lagi? Ini udah sekitar 6 hari nggak ada kabar. Apa nggak lolos ya? Mohon dijawab. Oke, dari ALS, kalau udah, ini kan dia udah 6 hari ya belum ada kabar. Itu yang saya jawab dari Ahmad Mulyo Wibowo tadi. Itu tuh tergantung ya. Kalau kita memang rezekinya di situ ya cepet banget dipanggil. Ada juga yang sampai sebulan 2 bulan baru dipanggil. Itu tergantung kebutuhan perusahaan, atau memang belum juga belum rezekinya di situ juga. Kalau misal udah 1 minggu tuh nggak dipanggil, nah jadi kita juga nggak bisa berharap banget dari Indomaret. Jadi bisa ngelamar di perusahaan lain gitu. Jangan terlalu menunggu, karena nanti kalau kita udah berharap akhirnya nggak juga ya nanti sakit juga gitu.
Oke, lanjut dari Jaljal. Bang serius nanya, kalau misalnya kita agak paham komputer tapi belum lancar banget, kira-kira posisinya di bagian apa? Nah, bukan berarti kita udah, misal nih saya contohnya udah paham komputer, bukan berarti nanti saya akan masuk di pembagian IT. Contohnya saya kan dulu SMA-nya ngambil prodi TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Saya masuknya di toko. Karena apa? Yang saya lamar adalah yang saya lamar adalah crew store. Oke, karena yang saya lamar adalah crew store, store crew. Nah, itulah yang saya lamar. Kalau kita ngelamarnya di bagian gudang, berarti kita masuknya di bagian gudang kalau kita keterima. Kalau kita masuk di bagian toko, berarti di toko. Nah, mungkin kalau misal kita udah kerja di toko, kita mungkin bisa mengajukan gitu. Bukan berarti karena kita udah paham ini, udah paham itu, udah memiliki skill yang ada gitu. Bukan berarti kita masuk di pembagian yang sesuai apa yang kita bisa gitu, bukan seperti itu. Oke, dari Agung Wahyudi. Kak mau nanya, ini saya daftar online, terus tes semuanya udah, interview juga udah. Selama 4 hari saya udah dapat panggilan dari HRD, suruh bawa berkas, apakah itu lolos masuk tahap training apa bukan? Ya, oke, ini udah pasti diterima ya, karena ini udah masuk dari pemberkasan. Kalau udah pemberkasan, otomatis kita nanti bakal dikasih tahu nih tanggal training kapan gitu. Nanti kita juga dikasih grup biar nanti ada info-info selanjutnya harus ngapain atau harus apa gitu. Jadi intinya kalau ini udah pasti diterima masuk ke tahap training, bukan berarti lolos kerja, bukan, masih ada tahap selanjutnya gitu. Dari Rizky Ananda Saputra. Tapi sekarang kan udah nggak ada corona tuh bang, berarti tes interviewnya di kantor berhadapan dong? Nggak semua ya, emang corona udah selesai? Tergantung cabang ya. Kalau misal cabangnya ada, bisa jadi gini, contohnya di Lampung ada yang langsung, ada yang online gitu. Contohnya seperti itu, nggak bisa berpatokan kita daftar. Cuma rata-rata sekarang tuh semua mungkin kebanyakan online. Karena apa? Itu untuk mempermudah. Karena beneran kalau kita udah kayak saya langsung datang ke toko gitu contohnya, itu udah mungkin karena pertama jarak, terus nunggunya lama, prosesnya juga lama. Dari kalau kita online tuh prosesnya nggak terlalu ribet lah, dipermudah gitu intinya. Oke, dari Yulia Oktaviani. Bang, kalau udah lulus interview udah pasti lulus. Nah, kalau udah lulus interview, lulus apa nih, kerja? Nah, intinya gini, kalau udah lulus interview berarti kita masuk ke pemberkasan, itu yang saya bahas tadi. Kalau udah masuk ke pemberkasan langsung ke training gitu. Oke, lanjut ya, dari Siti Hamidah WA. Mau nanya, kalau udah interview terus disuruh ke DC untuk cek berkas, itu maksudnya apa ya? Nah, ini sama aja nih, ini intinya dari Siti ya, itu untuk verifikasi ya, kayak contohnya verifikasi data kita, pemberkasan. Contohnya ngecek tinggi badan kita, terus tubuh kita ada tato atau enggak gitu. Jadi intinya pemberkasan kita lengkap atau enggak, mempunyai jasa atau pengalaman atau enggak gitu kalau udah interview. Oke, kita lanjut dari Yogi Pratama. Makasih Kak atas videonya, aku lolos di Indomaret. Nah, karena luar biasa ya, video saya mungkin bermanfaat ya buat teman-teman, karena banyak banget yang bilang ke saya, yang DM saya, Kak alhamdulillah Kak saya udah diterima. Banyak juga yang bilang seperti ini, entah dari komentar dari YouTube, dari Instagram tuh banyak juga yang bilang, Kak terima kasih ya Kak, berkat video dari kakak saya diterima kerja di Indomaret gitu. Alhamdulillah video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut dari Ketenangan Alam. Bang, berarti ijazah nggak ditahan nih, cuma ditunjukin aja ya? Kalau ijazah itu beda ya sama zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh misal tangan kontrak itu 1 tahun, berarti ijazah kita ditahan selama masih dalam tanda tangan kontrak. Kalau sekarang itu kan dia nggak pakai itu, yang penting tuh ada fotokopi, terus ijazah itu cuma kayak verifikasi data, kita cuma nunjukin tanda tangan kontrak gitu, kita nunjukin kalau kita tuh punya ijazah gitu. Oke, kita lanjut dari Hilmi Reno.
alhamdulillah keterima di Indomaret, terima kasih ilmunya. Nah lagi-lagi ya makasih juga buat Hilmi Reno udah komen ya, udah ngasih tahu gitu kalau udah masuk kerja di Indomaret. Jadi saya juga apa ya, alhamdulillah lah, bersyukur buat teman-teman semua yang udah nonton video saya. Kalian bisa kerja di Indomaret, bisa kerja di sana ya. Saya bersyukur karena pahala saya nanti akan ikut mengalir juga gitu. Semoga di Indomaret bisa bekerja lama ya, semoga rezekinya juga lancar. Oke, lanjut dari Vera Hasdalis DA. Pas training cewek harus pakai celana jeans ya, nggak boleh celana bahan hitam. Ya kalau di Indomaret mau cewek cowok itu jeans biru dongker, intinya itu biru dongker, itu melambangkan ini ya, loh dari kaos aja biru. Jadi kalau di si merah itu kan hitam ya, hitam celana hitam, kalau si merah kan biru, dia biru dongker. Intinya itu perbedaannya, karena nggak mungkin sama. Terus dari Aji Pranajaya, maaf bang, lu tanggamusnya mana ya kalau boleh tahu? Waduh, ini privasi nggak ya? Nih kalau saya, mungkin kalian yang nggak sengaja nonton video saya, ada di bagian Tanggamus, mungkin kalian bisa nanya langsung ke saya gitu kan. Saya Tanggamusnya di daerah Taman Padang. Nah, itu. Oke, lanjut dari Reno. Lah nggak boleh kumis jenggotan. Ya nggak boleh, karena apa? Satu biji aja di sini nggak boleh, harus dirapiin banget gitu. Makanya kita tuh di Indomaret tuh benar-benar mau Alfamart mau Indomaret itu menjaga banget kebersihan gitu. Kalau apa ya, itu tuh kayak kalau kita janggotan atau apa, itu kan apa ya, dinilai dari customer atau pelanggan itu kayak, wah ternyata perusahaan ini ya ada janggutnya, terus kotor segala macam. Nah kan nggak seperti itu, jadi melambangkan bersih lah, kita harus bersih, kerja di sana itu harus bersih. Intinya seperti itu ya Mas Reno. Oke, lanjut dari Yeti Goal, bang apakah soalnya harus diisi semua? Ya tergantung kalian bisa apa enggaknya. Kalau kita bisa jawab semua ya alhamdulillah. Yang penting catatannya adalah jawablah yang benar. Kalau kita jawabnya, misal kita jawab semua tapi jawab salah, ya sangat disayangi sekali gitu. Kalau menurut saya lebih baik kita jawab misal 5 soal gitu, kita jawab benar gitu, daripada kita jawab semua tapi salah. Itu melambangkan kalau kita tuh nggak mau berusaha gitu. Udah tahu salah tapi tetap diisi, udah tahu nggak bisa tetap diisi. Itu melambangkan kayak kita tuh benar-benar ya udahlah isi aja gitu. Jangan seperti itu ya. Lebih baik kita jawab 5 yang saya bilang tadi tapi benar. Itu menjadi poin plus ya, daripada salah semua ya itu udah fatal. Oke, lanjut dari Dipa Astriani. Kak, kalau semisal kita daftar tapi jasanya belum keluar gimana? Soalnya baru lulus. Nah sama kayak saya dulu baru lulus, saya terus langsung daftar di si merah Alfamart. Itu dulu saya pakai SKL. Karena apa? Kalau baru lulus kan itu jasa belum keluar ya. Jadi sementara SKL itu kan intinya sementara pengganti ijazah sebelum ijazah itu keluar. Jadi boleh mendaftarkan pakai SKL atau SKUN gitu ya Dipa. Terus lanjut dari Dela, takut banget besok interview online di Indomaret. Soalnya dulu pernah nyoba ngelamar di Alfamart dan pas interview nggak lolos karena saingannya berpengalaman semua. Ini bukan karena berpengalaman ya Pak. Pak Dela ya. Dela itu ibu ya. Nah ini nih gini, konsepnya bukan karena berpengalaman, bukan karena punya skill di situ. Tapi gimana cara kita jawabnya? Gimana cara kita meyakinin si HRD kalau kita tuh siap dan panas kerja di Indomaret gitu. Bukan berarti seseorang yang diterima itu orang yang berpengalaman, bukan. Intinya kalau kita bisa jawabnya ya insya Allah diterima. Bahkan yang berpengalaman sekalipun kalau kita jawabnya asal aja ya nggak akan diterima, karena jawaban itu tuh loh yang benar-benar kayak apa ya, ngeyakinin HRD gitu loh. Oke lanjut. Mungkin udah ya segitu dulu jawabannya, karena videonya kepanjangan nanti, kalian bosan nanti nontonnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, atau nanti ada yang DM saya di Instagram silahkan DM. Semoga kalian yang mau daftar di Indomaret segera diterima, dan semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.